Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak semua. Waalaikumsalam. Malam. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi nikmat sehat, masih diberi nikmat kesempatan hingga kita sampai di pertemuan tatap maya ke-12 di diseminasi PKG PJOK tahun 2024 ini. Kakak-kakak, kita sudah melewati tatap muka selama 7 hari kemarin. Artinya ini tatap maya pertama setelah tatap muka. Tentunya kondisi kita masih fresh ya kakak-kakak ya, setelah kita bertatap muka. Oke kakak-kakak, mengawali aktivitas kita pada malam ini, mari kita berdoa agar pembelajaran kita pada malam hari ini berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama masing-masing, dimulai. Doa selesai. Kakak-kakak kami sampaikan yang ingin sholat Isya, kami persilahkan Kak. Baik kakak-kakak, kita lanjut. Saya share screen dulu Kak. Baik kakak, materi kita pada tatap maya kali ini adalah tentang asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Materi ini penting Kak, sebagai materi penutup di diseminasi PKG PJOK kita. Setelah ini kakak akan melakukan aksi nyata, dan ini adalah materi terakhir kita. Asesmen otentik ini penting dan menarik untuk kita bahas Kak. Baik, kesepakatan bersama, mari kita sama-sama menyalakan kamera kita Kak selama pertemuan virtual ini berlangsung. Harap mematikan mikrofon. Kemudian mari kita hadir seutuhnya Kak selama 2 jam pelajaran ke depan. Kemudian mari kita hargai waktu ini secara bersama. Mari kita maksimalkan fitur chat yang ada di Meet ini. Kemudian jika ada pertanyaan, tanggapan atau segala macamnya, kakak bisa mengklik tombol raise hand. Kemudian gangguan teknis adalah hal-hal wajar yang tentunya kita maklumi bersama. Kakak, tujuan dari sisi kita kali ini adalah yang pertama, peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubriknya. Dan yang ketiga, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Agenda kita kakak, yang pertama refleksi atau review hasil belajar mandiri, yang kemudian diskusi kelompok, dan setelah itu nanti presentasi kelompok, dan terakhir kita melakukan refleksi dan pemaparan dari pesan kunci. Mari kita refleksi hasil belajar mandiri. Kakak, ada tampilan 2 gambar. Yang gambar pertama sebelah kiri itu adalah tes keterampilan gerak dribbling secara zigzag melewati kun. Sedangkan gambar di sebelah kanan, gambar nomor 2 itu
adalah asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Dari gambar ini Kak, kira-kira gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Siapa Kak yang mau menanggapi Kak? Dari kedua gambar ini, asesmen mana yang dikatakan, gambar mana yang dikatakan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Kak Fandi, silakan Kak Fandi. Baik, terima kasih Kak. Kalau menurut saya, gambar yang menunjukkan penilaian atau asesmen otentik pada pembelajaran PJOK itu gambar yang kalau dari yang sebelah kanan Kak, yang 2 orang. 2 orang. Alasannya kira-kira apa Kak Fandi? Alasannya karena gambar tersebut menunjukkan siswa tersebut sedang bermain sepak bola yang seperti aslinya, seperti pada pertandingan aslinya. Jadi ya kalau yang gambar sebelah kiri itu mereka melakukan gerakan keterampilan gerak dribbling itu dengan menggunakan kun. Jadi dia tidak menunjukkan pada pertandingan sepak bola seperti itu Kak. Oke, baik. Kak Slamet Haryadi, silakan Kak Slamet. Terima kasih Kak Emil. Kalau saya ini berbeda pula dengan Kak Pandi. Ini dia. Kalau saya ini lebih ke yang zigzag nih Kak, karena dalam permainan sepak bola itu kan gerakan mendasar itu nih menggiring bola nih. Di sini kan kita bisa lihat lebih kompleks nih. Kemudian keterkaitan antara hubungan mata, ya, tangan dan kaki itu saling lebih kompleks, lebih spesifik kalau dari gambar yang pertama nih, yang zigzag. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima Ini kasih. ada 2 persepsi ini Kak. Ada yang bilang, tadi Kak Fani mengatakan bahwa yang disebut otentik itu gambar yang sebelah kanan, karena nyata dalam aktivitas sepak bola. Ya, pendapat kedua dari Kak Selamat bilang bahwa di gambar pertama, karena gerakannya kompleks, melibatkan koordinasi antara mata, gerak kaki, dan sebagainya. Kira-kira siapa tadi yang Kak Yeni tadi? Kembali lagi present ya? Ya, Kak Menurut Yeni. saya Kak, Ya. menurut saya dari gambar yang B, yang sedang bermain sepak bola. Karena di dalam permainan sepak bola, peserta didik mampu menggunakan keterampilan gerak tersebut dalam aktivitas yang sebenarnya. Berarti Kak Yeni sependapat dengan Kak Fandi. Iya. Ya, baik. Ada lagi Kak? Ada lagi kakak-kakak lain? Oke, baik. Gambar mana dari kedua ini yang menandakan bahwa dikatakan asesmen otentik? Nah, dari kedua gambar ini kakak-kakak, gambar kiri dan gambar kanan, yang disebut dengan asesmen otentik itu adalah gambar yang ada di sebelah kanan, yaitu asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Jadi begini Kak, asesmen otentik ini kalau kalimat sederhananya gini, bahasa sederhananya gini. Kalau kita biasanya, kalau saya menilai itu misalkan sepak bola. Kalau saya menilai dribbling sepak bola itu Kak, saya suruh anak tuh dribble dari posisi A ke posisi B dengan melewati rintangan misalkan dengan kun atau segala macam. Saya suruh dribbling. Nanti kita nilai hasilnya kan. Nah, itu yang saya nilai biasanya.
Sebelum-sebelumnya seperti itu. Tapi penilaian otentik yang dimaksud ini di kurikulum Merdeka ini tidak lagi seperti itu, Kak, tapi penilaiannya gerakan dribbling tadi itu dibawa dalam aksi nyata, di dalam gerak yang nyata. Penerapannya dibawa ke dalam aktivitas yang nyata. Apa aktivitas yang nyata? Dalam permainan sepak bola. Sekarang gini, Kak, contohnya main bola voli. Anak kita suruh passing bola voli sendiri aja, individu. Ini mahir, Kak. Mahir betul. Bolanya terkontrol betul. Tapi apakah teknik passing bawah ini, kualitas kemampuan anak terhadap passing bawah bola voli ini betul-betul bernilai tinggi ataupun performanya betul-betul bagus? Belum tentu. Karena ketika dia diajak main voli, diajak ke permainan bola voli, itu berbeda lagi situasinya, Kak. Dia harus mengambil bola di situasi-situasi yang berbeda. Misalkan ketika bola pendek, dia harus cepat maju ke depan untuk mengambil bola. Ketika bolanya agak panjang, dia harus cepat mundur ke belakang. Ketika bolanya ke samping, dia harus cepat lari ke samping kiri atau kanan mengambil bolanya. Jadi di dalam situasi tertentu, dia harus mengambil bola dengan baik passing bawahnya. Ada tantangannya di situ. Jadi penerapannya, Kak, ada penerapannya. Jadi kalau kita passing sendiri itu berbeda dengan ketika kita main langsung ke lapangan permainan bola volinya. Nah, permainan otentik di sini nih, ya itulah asesmen otentik di sini itu maksudnya, Kak. Jadi penilaian kita tuh dibawa kepada aktivitas yang sebenarnya. Seperti sepak bola ada gambar ini. Aktivitas sepak bola yang sebenarnya yang mana? Yang gambar kedua, yaitu melalui aktivitas permainan sepak bola. Yang dua orang ini bermain sepak bola. Dari dia permainan sepak bola di bermainnya ini, kita nilai dribblingnya. Apa yang mau kita nilai tadi? Dribblingnya. Oke, dribblingnya yang kita nilai. Apakah hanya dribblingnya saja, motoriknya saja, atau psikomotornya saja? Tidak. Kita nilai ada 3 aspek. Yang pertama motoriknya kita nilai, atau psikomotornya. Yang kedua kognitifnya, pemahamannya terhadap materi, terhadap asesmen yang dinilai itu. Misalkan dribbling yang seperti apa nih supaya bisa melewati lawan, itu misalkan. Posisi yang bagaimana nih yang benar ketika harus meminta bola, misal harus menggiring bola misalkan. Kemudian afektifnya bagaimana kerjasama dia dengan rekan-rekan, bagaimana komunikasi dia dengan rekan-rekan. Nah, itu jadi dari kognitif, psikomotor sampai dengan kognitif itu nyata dalam aktivitas yang sebenarnya. Nah, itulah penilaian autentik itu, Kak. Jadi otentik ini bukan lagi penilaian yang dilakukan seperti pada gambar yang di samping kiri ini, Kak. Kalau bola voli mungkin kita passing sendiri, bola voli servis sendiri 1 kali atau 2 kali, dah selesai, ganti orang kedua. Jadi tak lagi seperti itu, tapi masuk ke dalam aktivitas yang nyata. Itu sebenarnya bahasa sederhananya dari asesmen otentik ini, Kak. Pertanyaan berikut, Kakak, bagaimana pelibatan peserta di dalam proses asesmen tersebut? Kita sudah sepakat tadi bahwa gambar ini adalah bentuk asesmen otentik. Pertanyaan berikut, bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen ini, Kak? Siapa yang kira-kira bisa memberi tanggapan ini? Apakah ada pelibatan peserta didik dalam asesmen yang kita rancang ini? Seperti bermain sepak bola ini. Kira-kira apa kira-kira pelibatannya, Kak? Kak Rian Ahmad Jani, silakan Kak Rian. Pelibatannya anak menjadi pelaku langsung, Kak, dalam aktivitas permainan tersebut. Satu yang melakukan teknik menggiring bola, yang satu lagi menjadi penghadang, Kak, untuk merebut bola. Begitu, Kak, menurut saya. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Itu menurut Kak Rian Ahmad Jani. Pendapat kakak lain kira-kira ada, Kak? Pelibatan peserta didik dalam asesmen otentik pada gambar ini? Kak Fandi, silakan. Baik, terima kasih, Kak. Kalau menurut saya pelibatan peserta didik pada gambar tersebut
menunjukkan semua siswa terlibat dalam proses asesmen itu tersebut, Kak. Semua peserta didik terlibat dalam asesmen itu. Gitu Kak Belum, Fandi? belum semua peserta didik terlibat dalam proses asesmen tersebut. Maksud belum semua itu bagaimana Kak Fandi? Maksudnya belum ada siswa yang terlibat dalam proses asesmen seperti penilaian atau asesmen teman sejawat seperti itu, Kak. Jadi kalau yang saya lihat semua siswa tersebut masih ikut kegiatan gerak tersebut, tapi belum dibagi menjadi ada siswa yang melakukan penilaian, misalkan penilaian teman sejawatnya seperti itu, Kak. Oke, baik. Ada dari pendapat kakak lain? Kira-kira ada lagi Kak pendapat lain tentang pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Ya, penilaian teman sebaya itu bagian dari pelibatan peserta didik, Kak. Betul, apa yang disampaikan Kak Fandi itu. Salah satu bagian dari pelibatan peserta didik itu adalah penilaian teman sebaya. Jadi di dalam asesmen otentik ini kita beri kesempatan peserta didik untuk melakukan penilaian sesama dia gitu. Nah, nanti ada diskusi kita tentang rubrik pembuatan asesmen teman sebaya nih Kak, di inti dari materi pertemuan kita pada malam ini. Oke, baik Kak. Nanti kita lebih dalam lagi kita bahas. Kemudian lanjut Kak. Bagaimana kakak merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas? Terkait tujuan pembelajarannya, bentuk aktivitasnya, atau pelibatan muridnya. Kira-kira nih, bagaimana kakak merancangnya, Kak? Kita sudah dapat nih materinya sepak bola. Yang akan kita lakukan asesmen otentik. Artinya siswa melakukan gerakan yang akan kita nilai itu di dalam aktivitas permainan sepak bola gitu. Nah sekarang bagaimana kakak merancang asesmen otentiknya terkait tentang tujuan pembelajarannya atau bentuk aktivitasnya serta pelibatan murid di dalamnya. Oke, Kak Rian, silakan Kak Rian. Bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas? Pertama tentukan tujuan pembelajaran dulu Kak. Ya. Misalnya dalam permainan sepak bola, peserta didik dapat memperagakan teknik dasar passing dalam permainan sepak bola Kak. Terus bentuk aktivitasnya permainan. Berarti mereka bertanding lah Kak. Misalnya jumlahnya 10 kan 5 lawan 5 Kak. Terus pelibatan muridnya terlibat langsung Kak. Murid terlibat langsung dalam aktivitas tersebut. Mungkin 5 bermain, 5 lawan 5, sisanya menjadi penilai Kak. Ada yang menilai, ada yang mengamati Kak. Begitu menurut saya Kak. Terima kasih. Oke, baik. Apa yang disampaikan Adian itu benar. Yang pertama itu adalah kita tentukan dulu tujuan pembelajarannya. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat ketercapaian tujuan pembelajarannya, gitu kan. Nanti kita memilih aktivitas pembelajarannya. Lebih lengkapnya bisa kita lihat langkah-langkah mendesain asesmen otentik itu yang pertama. Identifikasi tujuan pembelajaran. Oke, sebentar Kak. Ini suara mikrofon kalian masih terdengar nih Kak ya. Maaf kalian.
Kemudian yang keduanya, menetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Itu yang kedua. Kemudian di sini bagaimana cara tujuan pembelajaran itu dapat dikatakan berhasil atau tercapai. Itu dia ada di tahapan kedua, Kakak. Kemudian di tahapan ketiga, pilih aktivitas atau tugas otentik. Aktivitasnya seperti apa? Kegiatannya seperti apa? Tugasnya seperti apa? Itu di ketiga, di poin yang ketiganya, langkah-langkah yang ketiganya, Kak. Kemudian ada lagi langkah yang keempat, setelah itu, setelah kita menentukan aktivitasnya, kita merancang rubrik penilaian. Yang keempatnya, bagaimana bentuk rubrik penilaian? Di rubrik penilaian ini mencakup tentang psikomotornya, apalagi kognitifnya, afektifnya, masuk dalam itu semuanya. Jadi kita kompleks menilai dalam asesmen otentik ini. Kemudian yang kelima, integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Yang kelima ini kita pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tetapi juga mencakup pengukuran pengetahuan. Kemudian yang keenam, kita memberikan kesempatan pada peserta didik untuk kreatif. Ini yang keenam, beri kesempatan untuk berkreasi peserta didiknya, Kak. Kemudian yang ketujuh, kita lakukan uji coba dulu. Sebelum kita terapkan dalam asesmen ini, kita uji coba dulu, Kak. Kita uji coba dulu sebagai bagian dari pembelajaran kita. Maksudnya sebagai pembelajaran dari peserta didik dalam kegiatan belajar PJOK ini, kita uji coba dulu asesmen ini. Apa kekurangan kira-kira? Apa kelemahan kira-kira yang akan kita perbaiki? Nah, setelah itu baru kita lakukan secara ininya dalam asesmen otentiknya. Kemudian yang kedelapan, kita dapatkan umpan balik setelah uji coba. Kita dapatkan umpan balik konstruktif dari rekan sejawat atau peserta didik. Yang mana kira-kira kelemahan-kelemahan dari yang rubrik-rubrik yang sudah kita buat, aktivitas-aktivitas yang kita buat, tugas-tugas tadi yang kita sudah buat. Di mana tak kelemahannya? Kira-kira apa yang harus kita perbaiki? Itu di nomor 9, revisi peningkatan berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik, lakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan efektivitasnya di masa depan. Dan terakhir, Kakak, kita melakukan refleksi. Jika dalam kelas kakak-kakak terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang misalnya. Dan seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat kira-kira, Kak? Di sekolah di kelas kita tuh beragam itu, Kak. Bermacam-macam berkumpul di dalam itu. Ada yang atlet, ada yang umum biasa-biasa saja siswanya, bahkan ada yang disabilitas. Dalam hal ini tungkainya tidak sama panjang misalnya. Kirinya lebih panjang daripada kanannya misalnya. Nah, seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat? Ini tentunya mengasah ide-ide kita, kreativitas kita sebagai guru untuk membuat asesmen otentik ini, Kak. Dengan berdasarkan dari keadaan kelas kita masing-masing di sekolah. Ini salah satu contoh alternatif asesmen dari permasalahan tersebut pada LMS. Pada LMS ada di modul 2.6b di elaborasi, Kak. Di situ rubrik asesmen diri dengan portofolio. Nah, ada di LMS tuh, Kak. Silahkan. Kalau di buku saya itu di halaman 37 kalau tidak salah. 37 atau halaman berapa itu? Halaman 37 kalau tidak salah saya di modul saya itu, Kak. Itu contoh alternatifnya. Bisa dicek, Kak.
halaman, ya di saya di halaman 37. Oke Kak, baik, untuk memperdalam ini, mari kita diskusi tentang bagaimana pendapat Kakak setelah membaca contoh rubrik asesmen diri portofolio yang ada di halaman 37 itu, di modul. Materinya di situ tentang lompat jauh tuh. Tujuan pembelajarannya peserta didik menyusun dan memperagakan strategi gerak yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan capaian keterampilan gerak lompat jauh, motivasi pasal belajar dan kemandirian. Kemudian kita untuk memperdalami kita lakukan tugas kelompok ini Kak. Nanti kita bikin kelompok ada 3. Kelompok yang pertama itu akan membahas tentang atau membuat tentang rubrik penilaian diri terkait otentik. Jadi siswa menilai dirinya sendiri gitu. Nanti kelompok yang kedua membuat rubrik penilaian oleh teman, antar teman, sesama teman menilaian. Kemudian yang kelompok ketiga membuat rubrik observasi guru yang menilai peserta didik. Ini waktu pengerjaannya 30 menit. Yang pertama Kakak tentukan dulu tujuan pembelajarannya, kemudian ketercapaian tujuan pembelajarannya, habis itu aktivitasnya seperti apa, nah baru masuk kepada rubriknya. Jenjang pendidikannya bebas, boleh Kakak pilih SD atau SMP atau segala macam, SMA juga boleh. Sampai di sini dulu Kak, sampai di sini dulu sebelum kita masuk ke diskusi kelompok ini tentang otentik, ada yang mau ditanyakan kira-kira Kak? Supaya lebih mudah untuk membuat untuk melaksanakan diskusi ini, ada yang mau ditanyakan dulu tentang otentik Kak? Silakan. Saya agak ngebut sedikit supaya kita berakhir tepat waktu, supaya kakak bisa ngerjakan 2 tugas yang sudah menanti kakak sampai jam 12 malam ini. Silakan Kak, yang mungkin ada yang mau ditanyakan terkait otentik yang masih mengganjal mungkin? Atau apakah kita sudah bisa langsung diskusi Kak? Ada pertanyaan? Oke, Kak Aryan bilang tak ada. Mantap. Oke, baik. Kalau begitu, kita lanjutkan diskusi Kakak. Saya bikin kelompoknya dulu. Ada 3 kelompok. Waktunya 30 menit dimulai dari sekarang. Silakan Kakak masuk ke bornya masing-masing Kak. Silakan join Kak Jul. Kak Jul di kelompok 3 tuh Kak Jul.
Kak Yusman sehat? Kak Yusman. Sinyal tak bagus, angin kuat. Enggak. Sinyal yang Oke, mana nih? Kak. Kita lanjutkan presentasi, Kak. Ini 12 orang, belum ada 1 orang lagi keluar nih. 2 orang belum masuk. Kak Yusman yang belum bergabung. Kak Yusman. Udah. Kak Yusman sudah. Kak Iman. Kak Fuad. Kak Iman ada. Kak Fuad. Oke, baik Kak. Oke. Kita mulai dari penilaian apa dulu nih? Kita mulai dari penilaian apa dulu, Kak? Kelompok 3 lu, Kak. 3, silakan Kak Fandi. Penilaian observasi guru. Lanjut Kak Fandi. Kita kasih waktu 5 menit sampai 7 menit, Kak. Kak. Ya, Kak. Yang kebetulan nih dari kelompok kami yang persentase Kak Zulkarnain. Silahkan Kak Zulkarnain. Wah, ini panjang nak baca. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mewakili dari kelompok 3, itu anggotanya saya sendiri, ketuanya Kak Iman, anggota berikutnya Kak Pandi. Saya akan bacakan hasil diskusi kami tentang rubrik observasi guru dalam materi sepak bola, yaitu bagian dribbling di kelas 6. Tujuan pembelajarannya meningkatkan keterampilan dribbling dalam permainan sepak bola mini dengan baik. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran: peserta didik menjelaskan dan mempraktikkan teknik dribbling dalam permainan sepak bola dengan baik. Aspek atau indikator yang pertama yaitu persiapan pembelajaran. Yang untuk skor 4-nya, jika perencanaan pembelajaran sepak bola sangat lengkap meliputi teknik dribbling, taktik dan strategi, menyediakan alat dan bahan ajar yang inovatif. Untuk skor 3, RPP sepak bola jelas dan lengkap, mencakup teknik dribbling, dasar, dan aturan permainan. Untuk skor 2 cukup, yaitu RPP-nya sepak bola ada tetapi tidak terlalu rinci. Untuk skor 1 kurang, tidak ada rencana pembelajaran yang jelas terkait materi dribbling. Oke, baik. Untuk yang aspek atau indikator yang kedua, pembukaan pembelajaran. Untuk skor-skornya bisa dilihat di layar. Kemudian untuk indikator yang ketiga yaitu penguasaan materi sepak bola. Untuk skor 4, 3, 2, 1 bisa kita lihat bersama di layar. Kemudian untuk indikator yang keempat yaitu metode pembelajaran. Nah, untuk metode ini untuk skor 4-nya menggunakan metode dengan praktik langsung, yaitu permainan kecil dan melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran sepak bola. Skor 3-nya menggunakan metode praktik langsung yang cukup efektif, siswa cukup terlibat. Skor 2-nya
Metode pembelajaran monoton dan kurang melibatkan siswa dalam praktik. Untuk skor 1, tidak menggunakan metode yang efektif dan hanya menjelaskan tanpa praktik langsung. Kemudian untuk indikator yang kelima yaitu interaksi dengan siswa. Interaksi dengan siswa yang skor 4-nya sangat responsif, mendorong siswa berkomunikasi, bekerja sama dan mendukung satu sama lain dalam permainan sepak bola. Skor 3 responsif terhadap pertanyaan dan interaksi dengan siswa berjalan baik. Untuk skor 2-nya yaitu interaksi terbatas, hanya terjadi di awal dan di akhir pembelajaran. Untuk skor 1-nya tidak ada interaksi atau komunikasi yang mendukung proses belajar sepak bola. Baik, untuk aspek indikator yang keenamnya yaitu penggunaan media atau alat. Untuk skor 4-nya memanfaatkan media dan alat seperti bola, gawang, kerucut atau video untuk mendukung pembelajaran dengan sangat baik. Untuk skor baiknya memanfaatkan media dan alat dengan baik seperti bola dan gawang. Untuk skor 2 yaitu penggunaan media dan alat ada namun kurang maksimal atau alat terbatas. Untuk skor 1-nya tidak menggunakan media dan alat yang relevan untuk pembelajaran sepak bola. Aspek atau indikator yang ketujuhnya yaitu pengelolaan kelas atau lapangan. Kelas atau lapangan dikelola dengan sangat baik, pembagian peran jelas, pembelajaran berlangsung dengan disiplin dan aman. Untuk skor 3-nya pengelolaan kelas atau lapangan berjalan baik, suasana cukup kondusif. Yang skor 2-nya pengelolaan kelas atau lapangan kurang efektif, beberapa siswa tidak terlibat aktif. Untuk skor 1-nya pengelolaan lapangannya tidak dikelola dengan baik, suasana tidak kondusif, latihannya kacau. Baik, untuk indikator yang ke-8 yaitu evaluasi pembelajaran. Yaitu skor 4-nya menggunakan metode evaluasi seperti permainan dan memberi umpan balik secara individu dan kelompok. Skor 3-nya yaitu menggunakan evaluasi sederhana seperti permainan kecil atau tes keterampilan dasar. Untuk skor 2-nya yaitu evaluasi dilakukan tetapi kurang bervariasi atau kurang tepat sasaran. Untuk skor 1-nya tidak ada evaluasi yang dilakukan atau tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian indikator yang 9-nya yaitu penutupan pelajaran. Poin keempatnya, skor 4-nya yaitu menutup dengan refleksi mendalam tentang permainan sepak bola dan memberikan penjelasan terkait area yang perlu diperbaiki. Untuk skor 3-nya yaitu menutup pelajaran dengan ringkasan dan memberi beberapa saran perbaikan. Untuk skor 2-nya yaitu menutup pelajaran namun tanpa refleksi mendalam atau masukan yang cukup jelas. Untuk skor 1-nya tidak ada penutupan, langsung mengakhiri tanpa kesimpulan. Keterangan yaitu skor 4 sangat baik, kriteria terpenuhi secara sangat optimal. Skor 3 baik yaitu kriteria terpenuhi dengan baik namun masih ada ruang untuk perbaikan. Skor 2 cukup yaitu kriteria terpenuhi namun masih memerlukan banyak perbaikan. Skor 1 yaitu kurang, kriteria tidak terpenuhi atau sangat kurang.
Skor akhir sama dengan skor maksimal kali 100 jumlah skor. Mungkin itu hasil diskusi dari kelompok 3 tentang rubrik observasi guru, materi sepak bola bagian dribbling. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3 yang telah memaparkan secara detail tentang asesmen otentik observasi guru. Silakan kakak-kakak bor 1, bor 2 yang ingin menanggapi dari hasil paparan, silakan. Kita ada waktu 15 menit lagi, Kak. Silakan, Kak, yang ada menanggapi. Baik. Kakak bor 3, yang dimaksud dengan rubrik penilaian untuk observasi guru ini, artinya gini Kak kelompok 3. Guru menilai siswa gitu. Jadi guru menilai siswa, rubriknya apa? Guru menilai siswa ini indikator penilaiannya, rubriknya seperti apa? Itu yang kita buat. Nah, jadi ya tadi yang disampaikan tadi metode itu bukan masuk bagian dari rubrik itu, metode apalagi itu dan segala macam tuh. Tapi yang dimaksud dengan rubrik di sini yang kita observasi, kita mau menilai siswa nih sekarang nih. Kita mau menilai siswa, kan guru mau menilai siswa nih. Nah, kita mau menilai siswa tuh dasar kita apa menilai siswa? Apa indikator yang mau kita nilai? Nah, itulah yang kita buat ini. Yang pertama misalkan tentang pengetahuan. Rubrik kriteria pertama kriteria tentang pengetahuan. Pengetahuan apa nih? Pengetahuan misalkan dia mengetahui kapan dia harus meminta bola, misal gitu. Kapan dia harus meminta bola. Dia mengetahui kapan dia harus menendang bola gitu. Jadi tinggal kita buat level-levelnya, Kak. Level 1 itu level awal berkembang. Misalkan dia masih siswa terlihat belum memiliki pemahaman terkait tentang misalkan cara terkait tentang cara dia meminta bola misalkan gitu, cara yang tepat untuk kapan dia harus menendang bola, kapan harus dia meminta bola gitu, misalkan itu awal berkembang. Nomor 2 level keduanya agak meningkat sedikit, dia sudah mulai paham, tapi lebih banyak ini kendalanya lagi, lebih banyak tidak pahamnya lagi gitu. Level 3 sampai level 4. Level terakhir itu misalkan level 5 kita tetapkan di level ke-5. Skor 5 artinya. Skor 5 itu dia sudah mahir. Sudah tahu kapan dia harus meminta bola. Di posisi bagaimana dia harus meminta bola. Apakah di posisi masih di belakang pemain melawan. Nah, dia sudah mahir. Kapan dia harus menendang bola. Nah, dia sudah mahir di situ. Kita lanjut ke aspek yang kedua lagi. Ke keterampilan indikator yang kedua. Misalkan keterampilan yang kedua, keterampilan dari psikomotornya, misalkan yang kita nilai di sini passingnya, Kak. Ya, kemudian kita nilai passingnya misalkan. Nah, passingnya di sini kita nilai yang tahap pertama, skor 1 itu kita beri kalau peserta didik passingnya itu belum akurat. Setiap kali passing tak ada akuratnya, melenceng terus, berarti skornya masih 1, awal berkembang. Skor kedua atau level keduanya mulai agak-agak berkembang. Kalau yang pertama itu awal berkembang, yang kedua itu mulai berkembang di level 2 skornya. Misalkan dia sudah sesekali tepat sasaran. Dia menendang bola sudah sesekali tepat sasaran, tapi lebih banyaknya melenceng misalkan. Itu awal berkembang. Di level 3 mungkin layak. Dia sudah sering dia tepat sasaran. Hanya sesekali yang tidak tepat sasaran. Sampailah level mahir. Sampai level mahir nih, dia sudah setiap kali dia menendang bola pasti akurat. Nah, pasti akurat. Tidak pernah melenceng. Berarti itu udah mahir tuh. Itu contoh, Kak. Kalau kita nilai dari aspek psikomotornya tentang cara dia menendang bola misalkan, cara dia passing misalkan atau shooting. Kemudian aspek yang ketiga kita pakai sikap. Tadi pengetahuan sudah, kognitif sudah, kita pakai yang sikap yang ketiga. Bagaimana sikap dia, Kak? Dalam ini, koordinasi dia dengan rekan satu tim, ada enggak kerjasama, ada enggak sportivitas. Nah, kita buat level-levelnya. Level 1 ini seperti apa, level 2 seperti apa, sampai level yang paling tinggi seperti apa levelnya. Nah, kita pilah-pilahkan. Nah, itulah yang dimaksud dengan observasi guru,
observasi guru di dalam penilaian otentik ini terhadap siswa. Gitu kakak kelompok 3. Ada yang mau ditanggapi kakak, khususnya kelompok 3? Oh, baik, terima kasih Kak. Tadi ini memang ada 2 versi nih menurut hasil diskusi tadi. Jadi Oh ya. 2 lawan 1, kalah yang 1, jadi ikut yang 2. Gitu. Gitu. Jadi Ya. kalau menurut saya tadi pas hasil diskusi memang yang seperti yang kakak maksud kan. Ya. Tapi karena kita berdiskusi menurut tanggapan kakak yang 2 orang, menurut dia lembar observasi untuk guru, artinya kan observasi kepala sekolah terhadap guru tuh yang tadi itu kan. Bukan. Jadi salah tanggapan Ya. jadi itu. Oke. Jadi itulah hasil diskusi kami. Tapi dibuat juga tadi itu yang untuk observasi guru terhadap siswa, ada juga tadi Ya. untuk persiapan tadi rencananya. Lebih kurang seperti Oke, yang kakak siap. sampaikan tadi. Nah, itulah Itu aja, pentingnya Kak. kita Terima diskusi. Ya, itulah pentingnya kita diskusi ya kan Kak? Kita bisa kembalikan ke relnya gitu kan? Nah, baik Kak Fandi, silakan Kak Fandi. Ya Kak, terima kasih Kak. Sama yang disampaikan oleh Kak Zul. Jadi tadi kami berdiskusi itu untuk menentukan arahnya itu lembar observasi guru itu siapa yang diobservasi, guru kah yang diobservasi kepala sekolah, atau guru yang mengobservasi siswanya pakai lembar observasi, pakai rubrik. Nah, itu tadi Kak. Jadi tadi itu menurut saya dan Kak Iman itu guru yang diobservasi. Kalau Kak Zul memang bilang guru yang mengobservasi siswa. Nah, jadi untuk mengantisipasi tadi kami memang buat 2 tadi Kak untuk penilaian observasi guru itu. Ada juga tadi yang kami buat. Terima kasih Kak. Karena ada 2 kubu ya Kak. Iya. Maka saya lihat tadi isi indikatornya ini kepala sekolah yang menilai guru nih bilang gitu kan. Oke, baik, saya kasih apresiasi untuk kelompok 3 dulu Kak. Silakan kita kasih apresiasi dulu untuk kelompok 3. Terima kasih pada kelompok 3. Selanjutnya boleh kelompok 2 atau kelompok 1? Sila, siapa duluan? Kelompok 2 lo Kak. Lanjut. Kalian, kelompok 2. Kak, kami ini secara lisan tak apa Kak menjelaskan Kak. Pokoknya kelompok kalian ini tahu lisan aja. Dari hati ke hati Kak. Lanjut. Kalian agak ikut kalian karena waktu kita tinggal lebih kurang 10 menit. Ya Kak. Jadi Kak, di sini tujuan pembelajaran kami mengukur kemampuan peserta didik Kak dalam memperagakan teknik dasar passing dan dribbling dalam permainan sepak bola Kak. Ya. Di sini kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya mengukur pemahaman peserta didik Kak. Dan bagaimana peserta didik dapat memperagakan teknik dasar passing dan menggiring bola dalam permainan sepak bola Kak. Lalu aktivitasnya adalah peserta didik berpartisipasi Kak dalam permainan Kak. Dalam permainan sepak bola dibagi 2 tim, membentuk timnya masing-masing. Tim A, tim B, kemudian membagi perannya. Peserta didik membagi peran teman-temannya Kak. Ada yang menjadi menjadi back, menjadi penyerang, ada yang menjadi gelandang, terus ada yang menjadi wasitnya Kak. Jadi guru menjadi fasilitator Kak. Dan ada temannya yang menjadi tim penilai Kak. Menilai bagaimana teknik yang dilakukan Kak. Misalnya teknik mengoper bola dan menggiring bola Kak. Kemudian untuk rubrik penilaiannya di sini kriterianya Kak dribbling dan passing Kak. Kami jelaskan dulu dribblingnya. Pertama awal berkembang. Awal berkembang peserta didik tidak mampu melakukan dribbling dengan baik, sering kehilangan kendali bola. Itu tak pertama Kak, awal berkembang.
yang berkembangnya peserta didik dapat melakukan dribbling tetapi sering kehilangan kendali bola, Kak. Kemudian layak. Layak nih peserta didik mampu melakukan dribbling dengan baik dalam situasi tertentu. Kemudian cakap. Peserta didik dapat melakukan dribbling dengan baik dalam berbagai situasi, Kak. Kemudian mahir. Peserta didik sangat baik dalam melakukan dribbling, hampir tidak pernah kehilangan kendali bola, Kak. Itu yang untuk kriteria dribbling. Kalau yang passing, peserta didik tidak mampu melakukan passing dengan akurat. Sering disita bolanya oleh lawan, Kak. Sering direbut bolanya oleh lawan. Kemudian untuk berkembang, peserta didik dapat melakukan passing dalam jarak pendek tetapi sering tidak akurat. Untuk layak, peserta didik mampu melakukan passing dengan cukup akurat dalam situasi tertentu. Lanjut, untuk cakap, peserta didik mampu melakukan passing yang akurat dalam berbagai situasi. Kemudian, mahir, Kak. Peserta didik selalu melakukan passing yang akurat dan tepat dalam berbagai situasi, Kak. Untuk pemahamannya, peserta didik untuk yang awal berkembang, peserta didik tidak memahami posisi bermain dan sering membuat keputusan yang salah. Untuk berkembang, peserta didik sedikit memahami posisi bermain, tetapi sering kehilangan kesempatan merebut bola, Kak. Kemudian layak. Peserta didik memiliki pemahaman yang cukup tentang posisi bermain dan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam situasi tertentu. Kemudian cakap. Peserta didik memiliki pemahaman yang baik tentang posisi bermain dan mampu beradaptasi dalam berbagai situasi permainan. Yang terakhir, mahir. Peserta didik memiliki pemahaman yang sangat baik tentang posisi bermain dan selalu mengambil keputusan yang tepat. Itu saja dari kelompok kami, Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih apresiasi untuk kelompok 2, penilaian antar teman. Terima kasih kelompok 2. Silakan tanggapannya kelompok 1 dan kelompok 3. Oke, baik. Apa yang sudah disampaikan oleh Kak Rian tadi sudah mengarah pada penilaian otentik untuk penilaian antar teman gitu. Nah, jadi penilaian antar teman itu nanti jadi penilaian ini kan ada 3 nih, penilaian diri, antar teman, penilaian dari observasi guru gitu kan. Nah, yang disampaikan oleh Kak Rian tadi kriteria-kriterianya sudah benar, ada pentahapannya level 1, 2 sampai level mahir. Nah, gitu ya Kak Rian ya. Kategori-kategori atau indikator-indikatornya sudah jelas, sudah muncul di situ nampaknya. Psikomotornya, afektifnya ada tadi Kak Rian? Sudah muncul afektifnya tadi Kak Rian? Sudah ya Kak? Afektifnya sudah muncul, afektif, psikomotornya dan kognitifnya sudah masuk ke dalam semua ke sana. Baik, itu dari kelompok 2. Sekali lagi kita apresiasi kelompok 2. Terima kasih atas pemaparannya. Terakhir kita sambut presentasi kelompok 1. Silakan Kak Fuad dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bagikan seluruh layar. Oke, baiklah. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Kak Nuria, Kak Yusma, dan Kak Yeni, serta Kak Febri Zaldi. Kami mendapat tugas itu penilaian rubrik penilaian diri sendiri untuk siswa. Tujuan yang kami buat yang pertama adalah meningkatkan kesadaran diri. Ini siswa atau pemain akan lebih memahami kekuatan dan kelemahan mereka dalam berbagai aspek permainan sepak bola.
Terus tujuan yang kedua itulah fokus pada pengembangan diri. Ini mungkin saya singkatkan saja karena mengingat waktu. Mungkin bisa dilihat di layar nanti kelihatan kakak-kakak semua. Saya besarkan. Tampilannya belum kelihatan Kak Fuad. Masih di folder-folder download ini Kak Fuad. Oh gitu. Pasti salah nih. Sebentar nggak? Sudah kelihatan nggak? Sedang proses. Oke, sambil Ya, sambil lanjut Kak. Ya oke, sudah Kak. saya lanjutkan. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu adalah menumbuhkan motivasi intrinsik. Ya, ini bertujuan untuk melihat kemajuan diri siswa akan termotivasi untuk terus belajar dan berlatih. Yang keempatnya adalah meningkatkan kemandirian. Terus yang kelimanya adalah menumbuhkan sikap tanggung jawab. Yang keenamnya adalah fokus pada proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu memperkuat konsep diri sebagai pemain sepak bola. Lanjut, untuk rubrik penilaian pada materi sepak bola, di sini kami membuat penilaian yaitu ada 5, yaitu sangat, kurang, cukup, baik, dan sangat baik yang paling tingginya. Kriteria penilaian yang kami buat, yang kami diskusikan tadi, di sini ada yang pertama adalah pemahaman teori. Yang kedua teknik dasar, keterampilan fisik, terus kerjasama tim, itu pemahaman permainan, terus yang terakhir sikap sportif. Di sini saya contohkan untuk pemahaman teori. Di sini aspek sangat kurangnya bisa kita buat tidak memahami aturan dasar dan taktik. Itu sangat kurang. Kalau kurangnya memahami sebagian kecil aturan dan taktik. Kalau cukupnya memahami aturan dan taktik dasar. Ya, yang keempatnya adalah memahami aturan dan taktik secara mendalam. Kalau yang sangat baiknya itu adalah mampu menganalisis dan menerapkan aturan dan taktik dalam berbagai situasi. Ini saya contohkan di teknik dasar, yaitu di kategori yang baik, yaitu mampu melakukan teknik dasar dengan baik dan konsisten. Terus yang sangat baiknya itulah mampu melakukan kombinasi teknik dasar dengan sangat baik dan kreatif. Di sini kakak-kakak semuanya kami bisa menangkap untuk penilaian diri sendiri ini harus meningkat, ya, dari yang sangat yang kurang tadi itu sangat kurang, cukup baik dan baik. Cara penggunaan rubrik setelah kita harus menjelaskan bagaimana cara penggunaan rubrik itu. Yang pertama itu kita bikin pahami kriteria. Bacalah setiap kriteria dengan cermat. Ini untuk siswa. Yang keduanya adalah nilai diri. Di sini kita kasih perintahnya berikan nilai pada setiap kriteria berdasarkan kemampuan dan pemahaman Anda. Terus identifikasi kekuatan dan kelemahan. Di sini kita kasih perintahnya juga Kak. Seperti setelah memberikan nilai, identifikasi pada bagian mana Anda memiliki kekuatan dan di mana Anda perlu melakukan perbaikan. Nanti di sini kita bisa melihat Kak. Terus membuat rencana pengembangan. Ya, di sini buat rencana untuk meningkatkan kemampuan Anda pada area yang masih lemah. Misalnya dia masih lemahnya di pemahaman permainan, dia masih kurang paham di situ. Terus secara spesifik rubrik ini bertujuan untuk yang pertama memahami konsep, yaitu memahami aturan, taktik, dan strategi dalam permainan sepak bola. Yang kedua adalah menguasai teknik dasar dan lanjutan dalam sepak bola seperti menggiring bola,
passing, shooting, dan tackling. Yang ketiganya adalah meningkatkan fisik, meningkatkan kondisi fisik, kekuatan, kecepatan, dan daya tahan. Terus mengembangkan keterampilan sosial, belajar bekerja sama dalam tim, berkomunikasi dengan efektif, dan menunjukkan sikap sportif. Itu tadi di atas ada Kak rubriknya yang menunjukkan itu semua. Terus yang terakhir adalah menerapkan pengetahuan dalam permainan. Untuk asesmen ini kita tidak menilai dari kita pisahkan, maksudnya penilaiannya kita pisah, kognitifnya kita pisah. Di sini rubrik ini tujuannya kita itu menilai siswa ataupun siswa menilai diri dia dalam suatu permainan. Ini mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari dalam situasi permainan yang nyata. Jadi kita suruh anak itu bermain, jadi kita lihat, ya kita menilai juga. Terus ini kami mendapat tugas rubrik tentang penilaian diri sendiri. Jadi siswa itu nanti menilai dengan sesuai dengan kemampuan yang dia bisa. Oke Kak, hanya itu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk rubrik penilaian diri. Saya kembalikan kepada Kak Fasil. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita apresiasi kelompok 1 atas presentasi yang sudah disampaikan tadi. Terima kasih kelompok 1. Kelompok 2 dan kelompok 3 silahkan berikan tanggapannya. Ada tanggapan kira-kira dari kelompok 2 dan kelompok 3 tentang penilaian diri? Oke, baik Kakak. Penilaian diri ini kan dapat kita buat melalui portofolio gitu Kak, misalkan. Ya kan? Kita bisa buat dari portofolio. Jadi rubrik yang tadi kita paparkan gitu Kak Fuad, itu adalah pegangan kita untuk menilai gitu kan, pedoman kita untuk menilai siswa tadi. Nah, apa yang kita kasih ke peserta didik untuk menilai itu portofolio. Misalkan salah satu contohnya, kita kasih dia portofolio, kita suruh buat dia di portofolio itu tentang capaian-capaian pembelajaran dia terkait tentang sepak bola tadi kan. Nah, kita kasih. Jadi melalui rubrik inilah kita nilai portofolionya itu Kak. Itu bentuknya sudah tergambar tadi oleh Kak Fuad, ada afektifnya di sana, ada kriteria psikomotornya dan ada kriteria pengetahuannya. Kemudian level-level pengembangannya sudah muncul, ada level pertama sampai level tingkat mahir, level yang kelima gitu. Sudah tergambar. Nah, jadi kakak-kakak, inilah bentuk penilaian otentik yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran PJOK, bisa melalui penilaian otentik antar teman, penilaian diri, ataupun observasi guru gitu. Jadi ada keterlibatan peserta didik di dalamnya Kak. Apa contoh keterlibatan peserta didiknya? Penilaian antar teman. Nah, kita beri kesempatan peserta didik itu untuk menilai temannya. Jadi penilaian itu, jadi peserta didik itu tidak hanya sebagai objek yang dinilai, tapi dia juga sebagai subjek, pelaku penilai, menilai temannya, bahkan menilai diri dia sendiri. Nah, dari sini diharapkan hasil penilaiannya itu objektif, gitu ya Kak. Itulah bentuk penilaian autentik Kak. Kemudian terima kasih kakak-kakak atas hasil diskusinya. Jika ada pertanyaan, silakan kakak. Bila tidak, kita lanjut. Apa hal baru yang kakak dapatkan dari sesi diskusi ini? Mungkin satu orang Kak. Oke, baik. Jika kakak diminta, Kak, ya silakan Kak. Ini mau yang pertanyaan yang tadi itu Kak, tadi pernyataan mengenai asesmen otentik tadi. Ada pernyataan kakak tadi bilangnya asesmen otentik itu
integrasi antara dari penilaian kognitif sama psikomotor. Jadi bentuknya realnya itu macam mana tuh penggabungan dari asesmen tersebut itu Kak, dari kognitif psikomotor itu tadi. Ada integrasi kata kakak tadi itu. Itu agak kurang paham Ya. sedikit tuh. Kalau di penilaian sebelumnya kan kita terpisah gitu Kak. Ketika penilaian psikomotor, ya psikomotornya saja kita nilai, misalkan passing misalkan. Ya passingnya saja kita nilai. Suruh anak itu berpasangan, lakukan passing selama 5 kali misalkan. 5 kali, satu orang 5 kali passing. Habis waktunya, habis sesinya, udah kita nilai. Lanjutkan peserta berikutnya lagi. Gitu kan Kak? Kapan kita lakukan pengetahuannya? Mungkin di kelas, kita kasih dia soal, tes, misal gitu kan. Kita kasih dia tes, misalkan beberapa soal terkait materi itu kan terpisah tuh. Nah, di sini otentik ini Kak, semuanya tergabung dalam satu permainan itu Kak. Misalkan sepak bola tadi materinya yang akan kita nilaikan. Di dalam penilaian itu kita nilai semuanya Kak. Mulai dari keterampilan yang kita nilai kan. Keterampilan dan misalkan apa tadi nih? Passing yang mau kita nilaikan. Ya passingnya kita nilai, di samping itu pengetahuan dia juga kita nilai di sana. Pengetahuan dalam hal ini pengetahuannya bagaimana, misalkan saya contohkan tadi, misalkan bagaimana cara dia benar tidak, paham tidak dia, kapan saatnya dia harus menendang bola gitu, kapan seharusnya dia menendang bola ke gawang, kapan harusnya lebih tepat dia menendang bola mengoper kawannya, kapan harusnya dia minta bola, di posisi mana seharusnya dia meminta bola, dia paham menempatkan diri. Nah, itu pemahaman Kak contohnya. Kalau afektifnya contohnya kita nilai juga di dalam permainan tadi, kita kasih dia permainan tadi, selain kita pemahamannya, selain psikomotornya kita nilai, afektifnya kita nilai juga bagaimana kerjasama timnya dalam dia bermain tadi, ada enggak kerjasama dengan timnya, bagus enggak kerjasama timnya, ada enggak komunikasi dia dengan timnya, bagus enggak koordinasi dia dengan timnya gitu. Itu dinilai sekaligus. Makanya di sini rubriknya jangan kriterianya jangan terlalu banyak, nanti kita kesusahan sendiri Kak. Kriteria kita sampai 10 misalkan, nah kita sulit sendiri. Yang mau kita nilai itu banyak betul gitu. Sementara yang kita nilai kan banyak siswanya gitu kan Kak. Itu dimaksud Kak Zul. Jadi sekaligus dinilai di dalam penilaian otentik ini Kak Zul. Ada tanggapan mungkin dari kawan kakak lain? Ya, Kak Zul? Mau mengingat waktu dicukupkan aja lah dulu Kak. Nanti dipelajari sendiri lagi tambah-tambah. Oh ya. Oke, baik Kak. Kakak bisa buka modul yang ada di LMS, boleh Kakak bisa download itu. Kalau modul yang tak bisa di-download itu mungkin bisa Kakak manual copy paste aja Kak, bisa tuh. Di sana sudah ada contoh-contoh rubriknya juga sudah ada, tapi intinya otentik ini adalah penilaian yang dilakukan secara nyata. Arti nyata di sini Kakak, gerak itu dibawa ke tempat yang seharusnya dilakukan. Contoh macam passing atas bola voli. Di mana passing atas bola voli ini yang harus dilakukan? Ya dalam permainan bola voli. Karena ketika dia main sendiri itu beda hasilnya Kak. Lebih bagus dia passing sendiri ketika dia main bola voli. Coba dia main bola voli, kewalahannya. Ketika bola datangnya cepat, dia mau passing itu susah tuh. Tak akurat. Tapi kalau ketika dia passing sendiri, bolanya akurat karena dia ngontrol sendiri kecepatannya, kekuatannya, ayunan lengannya. Tapi ketika dia main bola voli, tak tahu nih, bola yang datang cepat atau bola yang datang lemah, bola datang pendek atau bola datang panjang, bola datang ke samping atau bagaimana. Nah, dia bisa enggak menempatkan diri, mempraktekkan passing bawah tadi. Nah, itulah yang diminta otentik. Jadi nyata Kak. Jadi sesuai dengan kebutuhan gerak itu sendiri Kak. Baik Kakak. Kita masuk refleksi dan pesan kunci. Apa hal baru yang Kakak dapatkan sejauh ini selama berproses di modul 2.6? Satu orang kira-kira Kak untuk menjawab ini.
apakah ada hal baru yang kakak dapatkan sejauh ini selama modul 2.6 ini, Kak? Kak Rian, silakan. Kak Rian, mic-nya Kak Rian. Bertambahnya wawasan Kak mengenai penilaian otentik nih Kak. Karena penilaian otentik ini kan penilaian yang dilakukan dalam situasi nyata Kak. Sehingga memang melibatkan, sehingga memang sesuai dengan kebutuhan anak Kak. Oke, jadi selama ini kakak melakukan assessment seperti apa Kak Rian? Sama nih Kak. Beda-beda tipis lah nih Kak dengan yang penilaian otentik nih. Oh gitu. Tapi sama nih Kak. Berarti kakak sudah Ada penilaian, berarti kakak ada penilaian ada, afektifnya ada, psikomotoriknya ada. Cuma Oke, mungkin baik. namanya aja yang gitu Kak. Menurut saya namanya aja yang gitu. Baik, terima kasih Kak Rian. Kak Zul, silakan Kak Zul. Oke, kalau apakah yang baru dapat sejauh ini selama proses modul 2.6? Kalau hal baru itu menurut kami mengenai pemahaman otentik ya, seperti yang Kak Hasil sampaikan kemarin, bahwa kalau menurut kita otentik itu penilaian yang benar-benar kita lakukan tanpa rekayasa, tapi secara meluas sekarang ini dalam arti kata pemahaman aja yang berbeda nih Kak. Sebenarnya penilaian otentik itu memang sudah kita laksanakan juga di lapangan gitu. Tapi menurut pemahaman saya selama ini, penilaian otentik itu penilaian yang benar-benar dilakukan tanpa rekayasa data gitu kan. Tapi ternyata setelah ikut pelatihan ini, arti dari otentik ini lebih meluas. Artinya kita melaksanakan penilaian, arti dari otentik ini diterapkan dalam permainan gitu. Bukan hanya sekedar misalnya dalam teknik dasar passing sepak bola, dengan kontrol hanya mungkin dalam sistemnya penerapan asesmennya itu hanya berpasangan. Diterapkanlah, atau syuting benar-benar hanya syuting, melakukan asesmen syuting aja dengan gawang. Artinya kalau di sini kan dari penjabaran yang Kak Fasil sampaikan itu benar real terjun langsung ke sesuai dunia nyata. Sistem permainan gitu. Ya. Ya. Itu aja Kak, terima kasih. Ya baik Kak Fandi. Ya itu saya gitu juga Kak Zul. Sebelum-sebelumnya saya juga menilai seperti itu Kak Zul. Karena memang ini kan kurikulum yang baru ini. Kurikulum baru ini punya wejangan sendiri tentang penilaian gitu kan. Kalau dulu-dulunya kan yang seperti itu kita Kak. Penilaian kalau psikomotor ya psikomotor. Seperti apa penilaiannya? Kalau passing ya passing, kita suruh anak tuh passing. Kita nilai gitu kan. Nah, karena ini kurikulum baru, dia punya model tersendiri. Ya, namanya kurikulum namanya penilaian asesmen otentik gitu kan. Jadi jadi asesmen otentik ini Kak, sekali lagi kita tidak hanya tujuan asesmen otentik ini tidak hanya menilai siswa mendapatkan hasil untuk dijadikan nilai rapor, tapi asesmen otentik ini juga sebagai informasi untuk kita untuk melakukan tindak lanjut ke depan Kak. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana pembelajaran kita ke depan yang berpihak pada peserta didik? Dari mana informasi yang kita dapat dari asesmen otentik ini? Dari situ kita dapat informasi bahwa apa yang akan kita lakukan ke depan sebagai umpan balik bagi kita lah intinya gitu Kak. Sehingga ke depan kita apa yang harus kita rubah untuk pembelajaran kita yang berpusat pada peserta didik tadi ini. Jadi tadi yang disampaikan asesmen ini sesuai dengan dunia nyata. Dunia nyata yang dimaksudkan di sini adalah penggunaan keterampilan geraknya Kak dalam situasi yang nyata. Misalkan dribbling tidak dengan lewat tikun, tapi dribblingnya yang nyatain dribblingnya di mana? Main bola kaki dribbling. Kalau basketnya main bola basket gitu. Nah, jadi bukan dengan kun. Itu bukan dunia nyata, bukan situasi nyata dalam permainan sepak bola. Nah, jadi kita kembalikan ke situasi nyatanya. Apa situasi nyatanya? Ketika main sepak bola yang kita nilai passing, ya kasih dia permainan sepak bola.
agar muncul passingnya di situasi yang nyata itu Kak. Itu Kak kira-kira pesan kunci di sini, asesmen ini membantu pembelajaran anak. Itu seperti yang saya sampaikan tadi Kak. Seperti yang saya sampaikan tadi, asesmen tadi ini tidak hanya kita menilai anak sehingga kita dapat nilainya untuk pelaporan penilaian akhir gitu kan. Tapi di sini asesmen juga membantu pembelajaran anak. Anak ini melalui asesmen otentik ini dia paham bagaimana ketercapaian pembelajaran dia selama ini Kak. Karena di situ ada penilaian diri, ada penilaian antar teman gitu kan. Dia merasakan apa yang aku rasakan tadi ketika bermain sepak bola. Bagaimana cara aku menggiring bola tadi. Nah, ada pembelajaran dalam diri dia sehingga melalui ini jadi umpan balik sehingga dapat membuat dia melakukan perubahan untuk kedepannya lagi. Kemudian ada pelibatan murid dalam asesmen di sini Kak. Pelibatan murid di sini maksudnya ada keterlibatan Kak. Ada keterlibatan keberpihakan kepada peserta didik. Artinya bukan gini Kak, bukan berarti kemauan siswa itu kita ikut semua, tidak. Tapi kita ajak siswa itu terlibat dalam asesmen ini. Untuk yang lebih levelnya lebih tinggi lagi, ini cocok untuk anak-anak SMA nih, untuk level yang lebih tinggi lagi, kita ajak siswa itu diskusi, rubrik nih untuk yang mau kita buat ini seperti apa. Misalkan anak-anak, kita akan melakukan tes sepak bola, teknik dasar sepak bola, passing, shooting, dan dribbling. Nah, kira-kira menurut kamu apa yang sesuai untuk kita ujikan nih? Apa kira-kira anak? Yang seperti apa yang mau kita lihat? Kita ajak dia diskusi. Nah, jelaskan dia kasih tanggapan, Pak, gini aja, Pak. Kita nilainya gini aja lah, Pak, gini. Ah, itu dia. Itu maksudnya ada keterlibatan peserta didik. Kita ajak dia. Itu keterlibatan yang seperti saya sampaikan tadi, keterlibatan peserta didik dalam merancang rubrik ini sudah level paling atas nih. Sudah level yang paling atas, sudah level paling bagus tuh, Kak. Yang level paling bawah itu paling tidak kita ajak dia sama-sama merancang tujuan pembelajarannya, pembelajaran diri, tujuan pembelajaran dirinya seperti apa gitu. Oke, itu dia Kak. Kita masuk kepada akhir sesi ini, Kakak-kakak dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, Kakak-kakak dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubriknya, dan yang terakhir, Kakak dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan Kakak. Baik, sampai hari ini selesai. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Kak? Untuk materi di PKG ini kita sudah selesai, Kak. Dari paradigma sampai penilaian otentik. Selanjutnya modul 3 kita masuk pada aksi nyata, kemudian RTL, kemudian lagi nanti keterlibatan kombel. Nah, itu sifatnya bukan lagi konsep materi lagi, Kak. Kalau untuk konsep materi kita sudah selesai sampai di otentik ini, Kak. Sebenarnya ini menarik untuk dibahas lagi karena memang waktu kita sudah terbatas, kita sudah lewat 15 menit, Kak. Berhubung Kakak juga harus mengerjakan tugas, 2 tugas lagi aku sudah dikerjakan sampai malam ini batas akhirnya. Kakak yang belum mengerjakan tugas-tugas sebelumnya, saya harapkan agar dapat segera diselesaikan, Kak, karena informasi dari kawan-kawan menyampaikan takutnya dikhawatirkan sistem ini mengunci sendiri nanti sampai batas waktu tertentu, materi-materi yang terdahulu ini dikunci. Akhirnya yang tadi yang kita belum kirim tugas tak bisa kirim lagi. Itu berdampak pada hasil dari pelaksanaan PKG Kakak ini. Jadi merugikan Kakak juga nantinya. Takutnya itu yang akan kita hindari sama-sama, Kak. Jadi mari kita upayakan, Kak, agar dapat diselesaikan, khususnya yang terdahulu, yang kemarin yang belum diselesaikan agar dapat diselesaikan. Baik Kakak-kakak, besok kita masuk ke tes akhir. Silakan mempersiapkan diri tes akhir dengan soal yang sama seperti tes awal kemarin. Mudah-mudahan tes akhir ini kakak-kakak semua memperoleh nilai yang lebih tinggi dibanding tes awal kemarin.
Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian kakak. Sebelum akhiri dari kegiatan ini, mari kita berdoa agar materi yang kita bahas ini bermanfaat untuk kita. Berdoa menurut agama masing-masing, dimulai. Oke, doa selesai. Baik, kita foto bersama dulu. Kamera kak. Oke, baik. 3, 2, 1. Lagi 3, 2, 1. Aku bisa buka. Di layar saya masih ada yang tertutup kameranya. 3, 2. Oke. Baik kakak, demikian pertemuan kita yang ke-12 ini kak. Kita akan lanjut pertemuan kita yang ke-13 di tanggal 25. Ada 2 JP juga tentang aksi nyata. Baik, terima kasih kakak. Terima kasih atas segala perhatian. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Izin langsung ke Silakan kak.